Bukankah paradoks bahwa semakin erat kamu menggenggam, semakin besar kemungkinan kamu kehilangan cengkeramanmu? Ini adalah pengalaman umum yang mengganggu. Mengejar seseorang terlalu antusias seringkali justru membuat mereka semakin menjauh. Selamat datang pada pelajaran kuat stoikisme tentang cinta dan hubungan. Hari ini kita tidak hanya membahas tentang romansa, kita berbicara tentang pola pikir transformatif yang dapat mengubah cara kamu terhubung dengan orang lain. Kita akan mendalami prinsip-prinsip stoik tentang kemandirian dan pelepasan yang disengaja. Ini bukan tentang menyembunyikan emosimu atau menciptakan daya tarik misterius. Ini tentang membentuk rasa diri yang kuat yang dengan mudah menarik orang lain. Kita akan mengeksplorasi bagaimana menerapkan kebijaksanaan stoik membantu kamu menjaga martabat dan mendapatkan rasa hormat dalam hubungan, menarik orang lain dengan percaya diri yang tenang dari sikapmu yang tenang. Strategi ini adalah tentang keaslian, mengatur langkahmu sendiri, dan menemukan bahwa ketika kamu berhenti mengejar, hubungan yang tepat seringkali mulai mengejarmu. Pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan tombol lonceng jika kamu siap untuk pandangan transformatif tentang dinamika hubungan. Dukunganmu mendorong kami untuk menyampaikan konten yang kuat yang menginspirasi komunitas kita untuk berhenti berperan dan mulai hidup dengan niat yang tulus. Siap untuk mengubah permainan? Mari kita selami. Nomor 1, seni melepaskan kontrol. Ketika kita mengejar seseorang, biasanya karena kita menginginkan sesuatu yang spesifik dari mereka, mungkin cinta, perhatian, atau komitmen mereka. Sangat wajar berharap akan hasil tertentu saat kita terhubung dengan orang lain. Tapi, ada twist yang menarik di sini. Terkadang, cara terbaik untuk menjadi lebih menarik dan sebenarnya mendekati apa yang kita inginkan adalah dengan tidak terobsesi pada hasil tersebut. Dalam pemikiran stoik, ada fokus besar pada konsentrasi pada apa yang ada dalam kendali kita, tindakan dan pola pikir kita, dan melepaskan hasilnya. Jika kamu mendapati dirimu terlalu fokus pada pencapaian hasil tertentu dalam hubungan apapun, kamu mungkin akan terlalu menganalisis setiap teks atau percakapan. Kamu bisa menjadi terlalu khawatir tentang bagaimana kamu dipersepsikan, atau bahkan mulai merencanakan setiap interaksi untuk mencoba mengarahkan situasi sesuai keinginanmu. Namun, jenis keterikatan ini sebenarnya bisa membuat kamu kehilangan jati dirimu yang sebenarnya. Kamu berubah menjadi seorang taktik daripada menjadi pasangan yang jujur dalam hubungan tersebut. Tekanan untuk membuat setiap interaksi sempurna bisa membuatmu terlihat membutuhkan dan tidak aman, yang ironisnya justru bisa menjauhkan orang. Sekarang, bayangkan skenario yang berbeda. Kamu baru saja menjalani kencan yang luar biasa. Alih-alih menghabiskan beberapa jam atau hari berikutnya khawatir tentang apakah dan kapan mereka akan menghubungi kamu lagi, kamu memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda. Kamu mengingat kembali kesenangan yang kamu rasakan dan percakapan yang menyenangkan, lalu kamu membiarkannya begitu saja. Kamu percaya bahwa jika ada koneksi yang nyata, segalanya akan bergerak maju dengan sendirinya seiring waktu. Ini bukan berarti kamu tidak peduli dengan apa yang terjadi, tetapi kamu tidak membiarkan hal itu mengendalikan kedamaian pikiran atau harga dirimu. Jenis pelepasan ini bukan tentang tidak peduli, melainkan tentang cara melepaskan yang sehat. Kebijaksanaan stoik menunjukkan kepada kita bahwa dengan mundur dari mencoba mengendalikan segalanya, kita sebenarnya mengurangi stres kita. Keterikatan kita pada hasil tertentu seringkali menjadi penyebab kekecewaan terbesar dan perjuangan emosional. Ketika kamu melepaskan kebutuhan untuk mengontrol, kamu memancarkan kepercayaan diri yang halus. Kamu mengirim sinyal kepada orang lain bahwa meskipun kamu tertarik, kebahagiaan dan harga dirimu tidak bergantung pada reaksi atau perasaan mereka terhadapmu. Lebih jauh lagi, pergeseran pola pikir ini membantumu lebih hadir dalam setiap interaksi. Kamu mendengarkan lebih baik, bereaksi lebih tulus, dan bertindak lebih alami. Interaksimu lebih tentang menikmati koneksi dengan orang lain, bukan tentang memastikan hasil tertentu. Keaslian semacam ini sangat menarik. Ini menarik orang karena menunjukkan bahwa kamu percaya diri dengan dirimu sendiri dan bahwa kamu bisa menikmati hidup apapun yang terjadi secara eksternal. Jadi, saya mendorongmu hari ini, tarik napas dalam-dalam, dan saat kamu menghembuskannya, katakan pada dirimu sendiri, lepaskan hasilnya. Biarkan mantra ini mengingatkanmu bahwa hubungan dan pengalaman yang paling bermakna seringkali datang bukan dari menggenggam kendali dengan erat, tetapi dari menggenggamnya dengan ringan. Lepaskan dorongan untuk mengendalikan setiap aspek dari hubunganmu, dan buka dirimu terhadap kemungkinan bahwa sesuatu yang luar biasa mungkin terjadi ketika kamu paling tidak mengharapkannya.
Inilah inti dari ketahanan stoik, menemukan kebebasan dan pemenuhan dengan fokus pada saat ini dan membiarkan masa depan berkembang secara alami tanpa mencoba memaksanya. Nomor 2, praktik visualisasi negatif. Kamu mungkin bertanya pada diri sendiri, mengapa saya harus memikirkan hal-hal negatif? Sekilas, tampaknya aneh untuk merenungkan peristiwa yang biasanya kita coba hindari. Namun, teknik ini adalah pilar utama dalam filosofi stoik, bertindak sebagai latihan mental yang penting. Teknik ini mempersiapkan kita menghadapi momen-momen tak terduga dalam hidup sambil memperdalam apresiasi kita terhadap waktu-waktu baik, sehingga membuat pengalaman kita lebih bermakna. Visualisasi negatif bukan tentang terobsesi pada kesuraman dan malapetaka, melainkan tentang persiapan mental dan emosional untuk segala situasi. Bayangkan, misalnya, kehilangan sesuatu atau seseorang yang penting bagimu. Proses pemikiran ini bukan tentang menyerah pada harapan, justru sebaliknya, ini dimaksudkan untuk membangun rasa syukur dan ketahanan kita. Dengan mengakui kemungkinan kehilangan sesuatu yang berharga, kita belajar untuk lebih menghargainya, sekaligus memperkuat tekad kita menghadapi kesulitan di masa depan. Mari pertimbangkan bahwa kamu memiliki perasaan terhadap seseorang. Alih-alih khawatir tentang apa yang bisa salah, renungkan bagaimana kamu akan menghadapi situasi jika hal-hal tidak berjalan sesuai harapan. Kekuatan batin apa yang akan kamu andalkan? Jalan baru apa yang mungkin akan kamu jelajahi? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini secara langsung mengurangi rasa takut akan kehilangan dan mendorong kemandirian yang sehat dari hasil apapun. Kemandirian ini menarik karena menunjukkan bahwa minatmu dalam hubungan tersebut berasal dari penghargaan dan rasa hormat yang tulus terhadap koneksi itu, bukan dari keputusasaan atau ketakutan. Seneca, seorang pemikir stoik yang dihormati, pernah berkata, dia yang menderita sebelum waktunya diperlukan, menderita lebih dari yang diperlukan. Kata-katanya menangkap nilai sejati dari visualisasi negatif. Dengan mempersiapkan diri secara mental untuk semua kemungkinan, kita meminimalkan stres yang tidak perlu dan mengembangkan sikap tenang serta bijaksana, yang siap menghadapi apapun yang dilemparkan hidup dengan anggun dan keyakinan. Sekarang, saya mengundangmu untuk mengambil momen sejenak dan tegaskan pada dirimu sendiri, saya siap menghadapi tantangan apapun. Biarkan afirmasi ini mengingatkanmu akan kekuatan, ketahanan, dan kemampuanmu untuk menghadapi tantangan hidup. Mengadopsi pola pikir ini bukan hanya tentang mengatasi kesulitan, tetapi juga tentang memproyeksikan kepercayaan diri yang tenang yang secara alami menarik orang lain. Menurut kepercayaan stoik, pendekatan ini penting tidak hanya untuk ketangguhan pribadi, tetapi juga untuk membangun hubungan yang tulus dan bertahan lama. Nomor 3, bertindak seolah-olah hati mereka sudah milikmu. Pada awalnya, gagasan ini mungkin terdengar aneh, terutama ketika kamu benar-benar terpikat oleh seseorang. Kamu mungkin berpikir, bagaimana bisa saya bertindak seperti sudah memenangkan cinta mereka ketika jelas saya belum? Percayalah, pola pikir ini bisa mengubah permainan. Begitu kamu menerimanya, kamu akan melihat bagaimana itu menarik orang kepadamu. Jadi, apa artinya bertindak seolah-olah kamu sudah menang? Ini bukan tentang berpura-pura atau menipu diri sendiri, melainkan tentang membawa dirimu dengan keyakinan, rasa percaya diri, dan rasa kepenuhan. Ketika kamu bertindak seolah-olah kamu sudah memiliki apa yang kamu cari, apakah itu cinta, perhatian, atau rasa hormat, kamu secara alami mewujudkan kualitas seseorang yang mandiri dan menarik. Pikirkan ini, orang secara alami tertarik pada mereka yang tampaknya sudah memiliki hidup mereka dalam kendali, mereka yang tidak putus asa atau membutuhkan. Dengan hidup seolah-olah kamu sudah memenuhi keinginanmu, kamu memancarkan rasa percaya diri dan energi tenang yang orang lain anggap sangat menarik. Ini bukan tentang berpura-pura, ini tentang benar-benar membina pola pikir kelimpahan. Bayangkan kamu berada di acara sosial dan ada seseorang yang menarik perhatianmu. Sementara orang lain mungkin berusaha keras untuk diperhatikan, bahkan sampai berusaha terlalu keras untuk mengesankan. Bagaimana jika kamu hanya bertindak seolah-olah kamu sudah mendapatkan perhatian mereka? Kamu tidak perlu mengejar mereka atau menumpuk pujian. Sebaliknya, kamu bisa santai, menikmati momen, dan berinteraksi dengan orang lain. Kepercayaan diri yang santai ini jauh lebih menarik daripada upaya yang jelas untuk mendapatkan perhatian. Orang akan melihat bahwa kamu tidak putus asa untuk mendapatkan perhatian mereka karena, dalam pikiranmu, kamu sudah mendapatkannya. Strategi ini sederhana, namun sangat penting. Dengan bertindak seolah-olah kamu sudah merebut hati mereka,
kamu menghindari perangkap umum seperti berusaha terlalu keras atau terlihat membutuhkan. Ingat kata-kata bijak filsuf Stoik, Epictetus, kekayaan bukan terdiri dari memiliki harta yang banyak, melainkan memiliki sedikit keinginan. Ketika kamu menunjukkan lebih sedikit keputusasaan dalam mencari perhatian seseorang, kamu memproyeksikan aura kepenuhan yang sangat menarik. Mari kita terapkan ini dalam berbagai skenario hubungan. Jika kamu baru mulai berkencan dengan seseorang, alih-alih membombardir mereka dengan pesan atau terus-menerus mencoba mengesankan mereka, bertindaklah seolah-olah mereka sudah terpikat olehmu. Fokuslah pada menjadi dirimu yang terbaik, percaya diri, menarik, dan santai. Keyakinan ini membuatmu menonjol, karena kebanyakan orang terlalu sibuk mencoba mengesankan. Atau, jika kamu berada dalam hubungan yang terasa kehilangan percikan, alih-alih berusaha keras untuk menghidupkan kembali gairah itu, bertindaklah seolah-olah cintanya masih kuat. Peluklah kualitas percaya diri dan daya tarik yang kamu miliki di awal hubungan. Lakukan aktivitas yang membuatmu merasa terpenuhi, dengan atau tanpa pasanganmu. Ketika pasanganmu melihat bahwa kamu tidak berusaha mati-matian untuk memperbaiki keadaan, tetapi justru puas dan percaya diri, hal itu bisa sangat mungkin membangkitkan kembali minat mereka padamu. Jadi, bagaimana kamu mulai mempraktikkan pendekatan ini? Dimulai dengan pola pikirmu. Bayangkan dirimu sebagai seseorang yang sudah memiliki segalanya yang mereka inginkan. Bagaimana kamu akan bertindak, berbicara, dan membawa dirimu? Jadikan pola pikir ini sebagai bagian konsisten dari rutinitas harianmu, apakah itu saat bekerja, bersosialisasi, atau hanya bersantai di rumah. Seiring waktu, cara berpikir ini akan menjadi sifat alami. Dan jika kamu merasa sulit bertindak seolah-olah kamu memiliki sesuatu ketika jelas kamu belum memilikinya, pertimbangkan praktik Stoik tentang keterlepasan. Lepaskan dari hasil-hasilnya, dan fokuslah pada pengembangan dirimu yang terbaik daripada hanya fokus pada mendapatkan kasih sayang seseorang. Ini membantumu menjadi lebih percaya diri, dan tindakan berpura-pura akan mulai terasa lebih alami. Ingatlah, teman-teman, dengan hidup seolah-olah kamu sudah memiliki apa yang kamu inginkan, kamu bukan hanya memainkan peran. Kamu sedang melangkah ke dalam kekuatanmu yang sebenarnya. Kamu merangkul orang yang percaya diri dan penuh daya tarik yang seharusnya kamu wujudkan, dan inilah yang secara alami akan menarik orang lain kepadamu, tanpa perlu berpura-pura. Nomor 4, mengguncang keadaan dengan waktu Anda. Anda mungkin bertanya-tanya, jika saya benar-benar peduli pada seseorang, bukankah saya harus selalu ada untuk mereka? Bukankah saya harus menunjukkan kasih sayang saya dengan selalu siap sedia kapanpun mereka membutuhkan saya? Tapi mari kita pertimbangkan perspektif yang berbeda, yang terinspirasi oleh pemikiran Stoik. Selalu tersedia mungkin sebenarnya lebih merugikan daripada menguntungkan. Bayangkan Anda makan hidangan favorit setiap hari. Tidak lama kemudian, hidangan itu tidak akan terasa istimewa lagi, bukan? Dengan tidak selalu siap sedia, Anda memperkenalkan sentuhan misteri dan daya tarik. Ketika Anda tidak selalu mudah dijangkau, Anda menjadi lebih menarik. Orang seringkali lebih menghargai hal-hal yang tidak selalu dapat mereka miliki. Ini seperti akhirnya melihat matahari setelah seminggu hujan, kehadiran Anda menjadi sesuatu yang berharga dan diinginkan. Pikirkan skenario ini, Anda selalu menjadi yang pertama mengirim pesan, membuat rencana, dan menjaga agar segalanya tetap berjalan. Meskipun konsistensi ini bisa memberikan rasa nyaman, terkadang usaha Anda bisa diabaikan. Sekarang, bagaimana jika Anda mengubah keadaan? Jangan langsung membalas pesan, tunda membuat rencana akhir pekan, dan biarkan mereka yang menghubungi Anda terlebih dahulu sesekali. Perubahan kecil ini bisa memicu rasa penasaran mereka. Mereka mungkin mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak menghubungi seperti biasanya? Rasa penasaran ini bisa membangkitkan kembali minat dan apresiasi mereka terhadap waktu dan usaha Anda. Ingat, ini bukan tentang bermain-main atau menipu. Ini tentang menerapkan prinsip Stoik tentang moderasi dan penghormatan diri, menghargai waktu Anda sendiri cukup untuk tidak memberikannya terlalu mudah. Marcus Aurelius pernah berkata, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Dalam konteks ini, jika selalu tersedia terasa melelahkan atau tidak dihargai, mungkin saatnya untuk menilai kembali. Jika Anda terbiasa selalu ada dan gagasan ini terasa menantang, mulailah dari hal kecil. Tunda sedikit balasan Anda, atau biarkan mereka yang mengambil inisiatif dalam menghubungi dan membuat rencana.
Penyesuaian kecil ini dapat membantu Anda menemukan keseimbangan yang menghormati kemandirian Anda, sambil menjaga agar hubungan tetap dinamis dan saling menguntungkan. Jadi, ambillah nasihat stoik ini dengan serius, saya tidak meremehkan waktu saya. Biarkan mantra ini memandu interaksi Anda, memastikan bahwa kehadiran Anda tidak hanya dihormati, tetapi juga sangat dinanti-nanti. Kembangkan pendekatan yang seimbang terhadap ketersediaan Anda, sehingga setiap momen bersama Anda benar-benar istimewa dan bernilai. Nomor 5. Biarkan orang lain memimpin percakapan. Dalam segala jenis hubungan, baik yang baru dimulai maupun yang telah berlangsung lama, ada cara sederhana namun kuat untuk meningkatkan cara Anda berkomunikasi. Buatlah sebuah poin untuk berbicara terakhir. Taktik ini melampaui sekadar diam, ini tentang seni mendengarkan yang mendalam untuk mempererat hubungan dengan orang lain. Stoicisme mendorong kebajikan pengendalian diri dan menghargai mendengarkan lebih dari berbicara. Dengan menunggu giliran Anda untuk berbicara, Anda menunjukkan rasa hormat dan kesabaran, dua kualitas yang tampaknya semakin langka di dunia yang serba terburu-buru ini. Banyak dari kita terburu-buru untuk memotong pembicaraan orang lain atau ingin segera berbagi pandangan kita terlebih dahulu. Namun, ada kebijaksanaan yang mendalam dalam membalikkan kebiasaan ini. Dengan mendengarkan dengan cermat dan membiarkan orang lain mengekspresikan pemikiran mereka sepenuhnya sebelum Anda ikut berbicara, Anda menunjukkan rasa hormat yang tulus terhadap ide dan emosi mereka. Ini tidak hanya membantu Anda memahami mereka dengan lebih baik, tetapi juga memperkuat hubungan Anda. Bayangkan Anda sedang mendiskusikan sesuatu yang sangat Anda sukai. Sangat wajar untuk ingin segera menyampaikan pendapat Anda dan mengarahkan percakapan. Namun, pertimbangkan dampak dari menahan diri dan membiarkan orang lain mengungkapkan pemikiran mereka sepenuhnya terlebih dahulu. Saat Anda mendengarkan, jaga kontak mata dan tunjukkan bahwa Anda benar-benar terlibat. Setelah mereka selesai, luangkan waktu sejenak untuk mengatur pikiran Anda sebelum merespons. Metode ini menunjukkan bahwa Anda menghargai masukan mereka dan menyarankan bahwa Anda adalah orang yang bijaksana dan terukur, sifat-sifat yang menandakan kepribadian yang kuat dan percaya diri. Pendekatan ini sangat berguna dalam percakapan yang penuh emosi atau dalam situasi yang memanas. Misalnya, ketika Anda sedang berdebat dengan pasangan Anda, menahan diri untuk tidak langsung merespons dapat mencegah situasi semakin buruk. Memberi mereka ruang untuk berbicara terlebih dahulu memungkinkan Anda menyerap sepenuhnya kata-kata mereka dan merespons dengan hati-hati. Ini dapat meredakan ketegangan dan membuka jalan bagi diskusi yang lebih konstruktif dan empatik, selaras dengan ideal stoik untuk memilih akal daripada reaksi emosional. Bahkan ketika berurusan dengan mantan pasangan atau seseorang yang provokatif, memilih untuk berbicara terakhir dapat menempatkan Anda dalam posisi kekuatan. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak mudah terguncang atau terpengaruh oleh tekanan eksternal. Tingkat penguasaan emosi ini dapat mengubah cara orang lain memandang Anda, menandai Anda sebagai orang yang tenang dan penuh pemikiran. Untuk menjadikan ini bagian rutin dari interaksi harian Anda, mulailah dengan sengaja menahan diri dalam percakapan. Biarkan orang lain menyelesaikan pendapat mereka sebelum Anda mulai berbicara. Mungkin terasa aneh pada awalnya, terutama jika Anda terbiasa memimpin percakapan, tetapi seiring waktu hal ini akan menjadi kebiasaan alami. Keuntungan dari praktik ini sangat besar, Anda akan menyadari bahwa dengan menjadi pendengar yang lebih baik, orang-orang akan secara alami tertarik kepada Anda, menghargai rasa hormat dan perhatian yang Anda berikan kepada mereka. Sebagai penutup, renungkanlah nasihat bijak dari Buddha, lebih baik satu kata yang membawa kedamaian daripada 1000 kata yang hampa. Ini menekankan kekuatan berbicara dengan makna dan niat. Ambil momen sekarang untuk menegaskan pada diri sendiri, biarkan orang lain berbicara terlebih dahulu. Biarkan mantra ini mengingatkan Anda akan dampak mendalam dari mendengarkan dan kekuatan luar biasa yang ditemukan dalam berbicara terakhir, yang mencerminkan ketenangan dan kejernihan stoik dalam tindakan Anda. Nomor 6, berpegang teguh pada apa yang Anda yakini, bukan apa yang orang lain pikirkan. Ini mungkin tampak sederhana, tetapi inilah tantangannya, ketika emosi terlibat, mudah untuk mulai melanggar aturan sendiri demi mengesankan seseorang. Anda mungkin mendapati diri Anda menyetujui hal-hal yang biasanya tidak Anda setujui, atau Anda mungkin mulai berkompromi pada apa yang benar-benar Anda yakini, hanya demi mendapatkan persetujuan. Tapi izinkan saya berbagi sedikit kebijaksanaan stoik dengan Anda, tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang teguh memegang keyakinannya, tidak peduli siapa yang mengawasi. Dengan tetap setia pada prinsip-prinsip Anda,
Anda menunjukkan kepada semua orang, termasuk seseorang yang spesial itu, bahwa Anda percaya diri dengan siapa diri Anda dan apa yang Anda wakili. Ini bukan tentang menjadi kaku, melainkan tentang menjadi teguh dalam identitas Anda, tidak mudah terpengaruh oleh pendapat yang berubah-ubah. Jenis kepercayaan diri ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa Anda tidak bergantung pada persetujuan orang lain untuk merasa baik tentang diri Anda. Roy T. Bennett merumuskannya dengan baik, asterisk lakukan apa yang benar, bukan yang mudah atau yang populer. Asterisk, bayangkan Anda sedang berkencan dengan seseorang yang baru, dan mereka menyarankan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Anda. Misalnya, mereka mungkin menginginkan Anda melewatkan acara keluarga penting atau melakukan sesuatu yang tidak terasa benar. Pilihan yang sederhana, setujui saja, tapi bagaimana jika Anda memutuskan untuk mempertahankan pendirian Anda dan dengan ramah menjelaskan mengapa Anda tidak bisa melanggar nilai-nilai Anda? Ini mungkin mengejutkan mereka pada awalnya, tetapi pendekatan ini kemungkinan besar akan membuat mereka menghormati dan mengagumi integritas Anda. Hidup dengan prinsip-prinsip Anda melibatkan keputusan besar dan kecil yang Anda buat setiap hari. Itu berarti menjadi setia pada diri sendiri secara konsisten, tidak peduli siapa yang ada di sekitar. Konsistensi ini membangun kepercayaan, aspek mendasar dari hubungan yang kuat. Pertimbangkan ini, mungkin hubungan Anda mulai memudar karena Anda terlalu sibuk mencoba menyenangkan pasangan Anda, mengorbankan kebahagiaan Anda sendiri. Dalam kasus ini, kembali kepada prinsip-prinsip Anda dapat menghidupkan kembali semangat itu. Alih-alih mencari persetujuan mereka, buat pilihan yang selaras dengan diri Anda yang sebenarnya. Tunjukkan kepada pasangan Anda bahwa Anda mandiri dan kuat, yang dapat mengubah dinamika hubungan Anda, memperlihatkan Anda sebagai pasangan yang memiliki kedalaman dan substansi. Jadi, bagaimana Anda tetap setia pada nilai-nilai Anda, terutama ketika Anda sangat menginginkan persetujuan seseorang? Mulailah dengan memperjelas nilai-nilai inti Anda. Tentukan apa yang benar-benar tidak dapat Anda kompromikan. Berkomitmenlah pada nilai-nilai ini dan buatlah kebiasaan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut, bahkan ketika itu sulit. Ini tentang mendapatkan rasa hormat atas keaslian Anda, bukan hanya tentang disukai. Saat kita menutup pembahasan ini, pikirkan kata-kata dari Steve Maraboli, asterisk hiduplah sesuai dengan kebenaran Anda, ungkapkan cinta Anda, bagikan antusiasme Anda, ambil tindakan menuju impian Anda, jalani apa yang Anda bicarakan, menari dan bernyanyilah sesuai dengan irama Anda, rangkullah berkah Anda, buatlah hari ini layak untuk dikenang. Asterisk rangkul diri Anda yang sejati dan biarkan keaslian itu tampak dalam setiap interaksi Anda. Nomor 7, mengadopsi pola pikir kemandirian. Mari kita bicarakan sebuah kontradiksi yang tampaknya ada dalam hubungan dan ketertarikan. Anda mungkin bertanya-tanya, bukankah kita seharusnya berusaha untuk terhubung secara mendalam dengan seseorang yang kita sukai? Inilah perspektif stoik, daya tarik sejati datang dari kepercayaan diri dan kemandirian. Ketika Anda menunjukkan kemandirian, Anda menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kepuasan Anda berasal dari dalam diri Anda, bukan dari orang lain. Kualitas ini bukan hanya menarik, tapi benar-benar memikat. Sekarang, merangkul kemandirian bukan berarti memutuskan diri atau menjauhkan orang lain. Ini tentang menyadari nilai Anda sendiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk mendapatkan persetujuan terus-menerus atau merasa baik tentang diri sendiri. Ini berarti menyelami minat Anda, mengejar tujuan Anda sendiri, dan mempertahankan kehidupan yang memuaskan di luar hubungan romantis apapun. Wayne Dyer pernah berkata, asterisk Anda tidak bisa merasa kesepian jika Anda menyukai orang yang Anda temani. Asterisk belajar menikmati kebersamaan dengan diri sendiri tidak hanya membuat hidup Anda lebih kaya, tetapi juga membuat Anda lebih menarik bagi orang lain. Mereka melihat seseorang yang percaya diri dan puas, kualitas yang secara alami menarik orang lain. Bayangkan ini, Anda sedang dalam suatu hubungan, tetapi alih-alih hanya menunggu pasangan Anda untuk membuat rencana atau mengisi waktu Anda sibuk dengan hobi yang Anda sukai atau memulai petualangan baru yang membuat Anda bersemangat. Semangat hidup Anda menjadi menular. Pasangan Anda atau calon pasangan akan melihat Anda sebagai sosok yang dinamis, menarik sifat-sifat yang membawa percikan khusus ke dalam hubungan apapun. Bagi mereka yang ingin menarik seseorang, kemandirian adalah kuncinya. Kebanyakan orang tertarik pada mereka yang memiliki hidup yang teratur dan tidak hanya menunggu orang lain untuk melengkapi mereka. Dengan menjalani kehidupan terbaik Anda sendiri, Anda menjadi lebih menarik dan diinginkan,
dan Anda menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda adalah individu yang utuh yang membawa nilai dalam hubungan, bukan hanya seseorang yang menerima dari hubungan tersebut. Jika langkah menuju kemandirian terasa sulit, mulailah dengan langkah kecil. Tetapkan tujuan yang dapat dicapai seperti menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, mencoba hobi baru, atau membuat keputusan tanpa meminta pendapat semua orang. Setiap langkah maju membangun otonomi Anda dan meningkatkan daya tarik Anda dengan membuktikan bahwa Anda tidak membutuhkan orang lain untuk menentukan nilai diri Anda. Dengan mengadopsi kemandirian, Anda menyerap kebajikan stoik tentang kemandirian dan ketahanan. Dengan melakukan itu, Anda menjadi pilar kepercayaan diri, bukan karena Anda menghindari hubungan, tetapi karena Anda sepenuhnya percaya diri pada diri sendiri. Inilah trik nyata dalam hubungan, ketika Anda utuh sendiri, segalanya akan berjalan dengan sendirinya. Nomor 8, ikuti arus dalam percakapan. Inilah situasi yang pernah kita alami semua, Anda sedang mengobrol dengan seseorang yang sangat Anda sukai, dan tiba-tiba ada dorongan kuat untuk mengarahkan percakapan. Mungkin Anda ingin menunjukkan sisi terbaik Anda atau menjaga agar percakapan tetap pada topik yang Anda kuasai. Tapi, ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Mencoba mengontrol alur percakapan seringkali tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Itu bisa terasa dipaksakan atau bahkan tidak aman, membunuh percikan alami yang membuat percakapan benar-benar menarik. Mari kita pikirkan mengapa membiarkan percakapan mengalir dengan bebas dapat menghasilkan hubungan yang lebih kuat. Ketika Anda berhenti mencoba mengarahkan setiap bagian dari dialog, Anda memberi ruang untuk interaksi yang lebih tulus. Anda tidak mendorong agenda atau dengan gugup mencoba menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Anda berada di saat itu, membiarkan semuanya bergerak sesuai ritme alami. Ini menunjukkan banyak kepercayaan diri dan keyakinan pada diri sendiri, serta cara Anda berhubungan dengan orang lain. Stephen Covey, seorang pemikir yang dihormati, pernah berkata, carilah untuk memahami terlebih dahulu, kemudian untuk dipahami. Nasihat ini sangat berharga, terutama dalam konteks ini. Ketika Anda lebih fokus pada mendengarkan dan kurang pada mengendalikan, Anda menciptakan lingkungan di mana orang lain merasa benar-benar didengarkan dan dihargai. Ini lebih dari sekadar bersikap sopan, ini tentang membangun hubungan dua arah yang nyata di mana semua orang yang terlibat merasa terlibat dan dihargai. Bayangkan Anda sedang berkencan dan benar-benar ingin membuat kesan. Mungkin ada godaan untuk mengarahkan percakapan ke topik yang Anda kuasai atau cerita-cerita menyenangkan di mana Anda menjadi bintangnya. Namun, bagaimana jika Anda memilih untuk benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain? Ajukan pertanyaan yang membuka pintu bagi mereka untuk mengekspresikan diri lebih dalam, dengarkan dengan cermat, beri tanggapan dengan penuh pemikiran, dan biarkan percakapan mengalir secara alami melalui berbagai topik. Dengan cara ini, Anda menghilangkan tekanan pada diri sendiri dan memperkaya interaksi untuk teman kencan Anda juga. Mereka lebih mungkin menikmati hubungan yang bermakna dengan Anda karena terasa nyata, bukan seperti skenario yang diatur. Pendekatan ini sangat penting bahkan dalam hubungan jangka panjang. Selalu mengendalikan percakapan dapat membuat pasangan Anda merasa terpinggirkan, seolah masukan mereka tidak benar-benar penting. Dengan mengurangi kebutuhan untuk mengarahkan, Anda membina pertukaran yang lebih sehat dan seimbang di mana kedua belah pihak merasa didengar dan dihargai. Jadi teman-teman, saya mendorong Anda untuk melepaskan kebutuhan mengendalikan obrolan Anda. Ketika Anda merangkul jalannya percakapan yang alami dan benar-benar terlibat dalam momen tersebut, Anda akan menemukan bahwa hubungan Anda menjadi lebih mudah dan jauh lebih memuaskan. Ini adalah bagian dari menjalani kehidupan stoik dalam interaksi pribadi Anda, memilih harmoni dan pemahaman daripada kontrol dan kepastian. Mari kita coba ini bersama dan lihat bagaimana hubungan kita memperdalam menjadi sesuatu yang benar-benar luar biasa. Nomor 9, temukan kebahagiaan meskipun di tengah tantangan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah senyuman benar-benar membantu saat menghadapi masa-masa sulit? Atau mungkin berpikir, bukankah itu hanya berpura-pura semuanya baik-baik saja? Di sini, saya akan mengeksplorasi kekuatan luar biasa yang bisa dimiliki oleh senyuman sederhana, bahkan di tengah kesulitan. Memilih untuk tersenyum ketika dihadapkan dengan kesulitan bukanlah tentang menyangkal kenyataan situasi tersebut, melainkan sebuah deklarasi kuat tentang ketahanan dan keteguhan Anda. Tindakan ini bukan tentang menyesatkan orang lain agar berpikir bahwa semuanya sempurna, tetapi sebagai pengingat kepada diri sendiri bahwa Anda lebih kuat dari tantangan apapun yang datang. Bayangkan Anda menghadapi situasi sulit,
mungkin sebuah argumen dengan seseorang yang Anda sayangi, hari yang sangat menantang di tempat kerja, atau kemunduran pribadi. Reaksi instingtif mungkin adalah mengerutkan dahi, membiarkan frustrasi dan stres terlihat jelas. Namun, memilih untuk tersenyum, bahkan sekecil apapun, dapat memicu perubahan mendalam dalam mindset internal Anda dan dinamika eksternal di sekitar Anda. Tindakan tersenyum yang halus ini dapat secara signifikan mengurangi ketegangan, melunakkan suasana konfrontasi yang keras, dan menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda tetap tenang dan terkendali. Ini mengirimkan pesan jelas bahwa meskipun ada kekacauan di sekitar, Anda tetap menjadi penguasa emosi dan reaksi Anda. Namun, dampak dari senyuman melampaui sekadar mengubah persepsi. Secara psikologis, tersenyum merangsang pelepasan serangkaian neurokimia yang menguntungkan di otak Anda, seperti dopamin dan serotonin. Zat kimia ini meningkatkan suasana hati Anda dan dapat memberikan keselarasan sempurna dengan filosofi Stoik, yaitu berfokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, yaitu respons dan sikap Anda terhadap hambatan yang dihadapi dalam hidup. Oleh karena itu, di momen tantangan berikutnya, ketika rasanya seperti beban dunia menghimpit Anda, ingatlah kekuatan transformatif dari sebuah senyuman. Jadikan itu pilihan sadar untuk tidak hanya menahan kesulitan Anda secara pasif, tetapi untuk secara aktif menghadapinya dengan martabat dan semangat positif. Tersenyum di tengah kesulitan bukan berarti Anda mengabaikan kedalaman tantangan Anda, melainkan menandakan bahwa Anda sedang mengadopsi pendekatan stoik untuk tidak hanya menghadapinya tetapi untuk melampauinya, menunjukkan kepada diri sendiri dan dunia bahwa semangat Anda tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Peluklah praktik ini sepenuh hati dan biarkan senyuman Anda menjadi bukti yang sunyi namun kuat tentang ketahanan Anda yang tak tergoyahkan serta kemampuan Anda untuk menavigasi gelombang kehidupan yang bergejolak dengan anggun dan keteguhan yang tak terbendung. Nomor 10, tetap tenang dan sabar. Kata, sabar, mungkin terdengar lambat, terutama ketika Anda ingin melihat pertumbuhan dalam hubungan Anda. Namun, pahamilah bahwa kesabaran lebih dari sekadar menunggu. Ini adalah pendekatan hidup yang cerdas dan penuh pemikiran yang tertanam dalam pemikiran stoik. Anggaplah kesabaran sebagai kekuatan super rahasia. Ini menunjukkan kesadaran yang mendalam bahwa hal-hal baik memerlukan waktu untuk berkembang, dan terburu-buru biasanya mengarah pada kekecewaan dan kemunduran. Ini tentang kepercayaan diri dan pengendalian diri, menunjukkan bahwa Anda tenang, disengaja, dan tidak putus asa untuk mendapatkan kepuasan instan untuk merasa lengkap. Sebaliknya, Anda menunjukkan kepercayaan diri yang damai dalam bagaimana segala sesuatu berkembang secara alami, meyakini bahwa apa yang ditakdirkan untuk Anda akan menemukan jalannya. Bayangkan ini, Anda tertarik pada seseorang, tetapi mereka tidak merespons secepat atau seantusias yang Anda inginkan. Sementara menggoda untuk mendorong segalanya maju, bagaimana jika Anda membiarkan hubungan itu berkembang dengan kecepatannya sendiri? Dengan memilih kesabaran, Anda membiarkan koneksi itu tumbuh dengan cara yang terasa tepat bagi kalian berdua, yang kemungkinan besar akan mengarah pada ikatan yang lebih kuat dan lebih tulus. Mereka akan melihat dan menghargai bahwa Anda tidak berusaha terburu-buru, yang dapat membuat Anda bahkan lebih menarik. Kesabaran juga sangat penting dalam hubungan jangka panjang. Tidak setiap masalah memerlukan perbaikan segera, dan tidak setiap perselisihan memerlukan solusi cepat. Stoicisme mengajarkan kita nilai menahan diri dan pentingnya berpikir sebelum bereaksi. Dengan bersabar, Anda memberi ruang baik untuk diri sendiri maupun pasangan Anda untuk berpikir, berbicara, dan sembuh, yang dapat memperdalam dan memperkuat hubungan Anda. Dalam episode kali ini, kita telah menggali lebih dalam prinsip-prinsip stoik dalam hubungan, menemukan bagaimana tetap otentik dan mengembangkan kepercayaan diri yang tenang dapat meningkatkan interaksi kita. Mengadopsi kemandirian, mengelola dengan bijak seberapa mudah kita diakses, dan mematuhi nilai-nilai inti kita bukan hanya ide-ide semata, mereka adalah strategi yang dapat secara mendalam memperkaya hubungan kita. Pelajaran stoik ini memungkinkan kita untuk menarik bukan hanya perhatian sesaat, tetapi juga rasa hormat yang langgeng dan koneksi sejati. Ingatlah bahwa memahami diri sendiri sama pentingnya dengan menghubungkan diri dengan orang lain dalam hubungan. Dengan mengadopsi pola pikir stoik, Anda mempersiapkan diri untuk membangun koneksi yang tidak hanya sehat dan seimbang, tetapi juga sangat memuaskan. Saat kita menyelesaikan, saya mengundang Anda untuk merenungkan konsep-konsep ini dan menjelajahi bagaimana Anda dapat mengintegrasikannya ke dalam hidup Anda untuk membina hubungan yang berarti dan langgeng. Jika konten hari ini menggugah Anda,
Jangan ragu untuk menyukai video ini dan membagikan pemikiran atau pengalaman pribadi Anda dengan prinsip-prinsip stoik di kolom komentar di bawah. Interaksi Anda sangat berharga karena membantu komunitas kita berkembang dan berkembang. Pastikan untuk memeriksa video yang direkomendasikan di layar Anda untuk wawasan dan tips lebih lanjut tentang menjalani kehidupan yang dipandu oleh kebijaksanaan stoik. Berlangganan untuk tetap mendapatkan informasi tentang semua konten mendatang kami yang dirancang untuk membantu Anda menjalani hidup yang lebih disengaja dan bermakna. Terima kasih telah bergabung dengan kami, dan ingatlah untuk terus berusaha menjalani hidup dengan kebajikan dan kesederhanaan mengikuti jalur stoicisme. Sampai jumpa di video berikutnya.